Lantas, bagaimana Spanyol bisa tiba di Nusantara? Kisah ini berawal dari penaklukan Kesultanan Malaka oleh Portugal yang dipimpin Alfonso de Albuquerque. Menurut Tim Joyner di dalam bukunya yang berjudul Magellan, ada 3 orang tambahan yang ikut ke Spanyol yang berasal dari Pulau Tidore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan, dipermudah segala-galanya. Jumpa lagi dengan Bima di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang upaya Spanyol untuk menyaingi tetangganya Portugal dalam mencari kepulauan rempah-rempah di Nusantara. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana Belanda dapat tiba ke Nusantara, nah di video kali ini kita akan membahas satu fenomena unik yang mana ketika Spanyol berusaha mencapai Nusantara, dengan tidak sengaja ia membuat salah satu orang Nusantara berhasil menjadi orang yang pertama kali mengelilingi dunia. Pingin tahu ceritanya? Sebelum kita mulai, mohon abang kakak klik dulu tombol lonceng, klik like, subscribe, dan berikan komentar-komentar positifnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Bangsa Eropa mulai mencari jalur pelayaran ke Nusantara ketika terdesak akibat semakin mahalnya harga rempah setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Ottoman. Hal ini membuat harga rempah menjadi seharga emas. Inilah yang membuat bangsa Eropa tergiur untuk menemukan langsung jalur pelayaran ke sumber rempah. Setelah berakhirnya Reconquista, tahta Castilla dan Aragon yang selanjutnya akan kita sebut Spanyol, mengikuti langkah Portugal yang berhasil menemukan jalur pelayaran ke India. Namun, yang mereka temukan adalah Amerika. Akibat mereka menyangka penduduk asli yang tinggal di Amerika itu orang India, maka mereka menyebut penduduk asli Amerika sebagai Indian. Kesalahan ini dibuat oleh Christopher Columbus yang menyangka dirinya telah berhasil tiba di India. Lantas, bagaimana Spanyol bisa tiba di Nusantara? Kisah ini berawal dari penaklukan Kesultanan Malaka oleh Portugal yang dipimpin Alfonso de Albuquerque. Tahun 1511, armada Portugal yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka, dan Ferdinand de Magalhães yang ikut dalam penaklukan itu membawa seseorang. Orang yang dimaksud adalah Enrique el Malacca. Dalam sebuah catatan yang berjudul Relación del Primo Viaggio Intorno al Mundo yang ditulis oleh Antonio Pigafetta, mengatakan bahwa Enrique el Malacca adalah seorang budak yang dibeli dari Malaka yang kemudian dibawa ke Portugal dan dibaptis serta diberi nama Enrique el Malacca. Enrique el Malacca ini merupakan orang yang sangat berjasa kepada Spanyol karena ikut membantu ekspedisi pelayaran menemukan pulau rempah di Nusantara. Ekspedisi ke Nusantara ini memiliki tujuan utama untuk menemukan rute barat ke Maluku atau Kepulauan Rempah. Armada yang dibiayai Raja Carlos pertama ini dipimpin oleh Ferdinand de Magalhães. Mereka meninggalkan Spanyol pada 20 September 1519 yang berlayar dengan 5 kapal, yakni Trinidad dengan Kapten Ferdinand de Magalhães, San Antonio dengan Kapten Juan de Cartagena, Concepción dengan Kapten Gaspar de Quesada, Santiago dengan Kapten João Zerao, dan yang paling kecil Victoria dengan Kapten Luis Mendoza. Walaupun Ferdinand adalah seorang Portugis, namun ketika ia mencari sponsor untuk membiayai ekspansinya ke Nusantara, Ferdinand menemukan bahwa Raja Portugal tidak tertarik sama sekali untuk membiayai ekspedisi tersebut.
Alasannya adalah Portugal sudah menemukan jalur ke Afrika dan India, dan bahkan sudah menaklukkan Malaka. Ferdinand lalu beralih ke Spanyol dan akhirnya mendapat dukungan biaya dari Raja Carlos pertama, Raja Spanyol ketika itu. Berangkat dengan total 270 orang melintasi Samudra Atlantik dan menyusuri pantai timur Amerika Selatan, akhirnya mereka menemukan selat kecil yang nanti kelak diberi nama Selat Magellan. Selat tersebut memungkinkan mereka melewati Samudra Pasifik. Mereka menyelesaikan penyeberangan Pasifik yang pertama, berhenti di Filipina, dan akhirnya mencapai Maluku setelah 2 tahun. Awak kapal yang sangat kelelahan lantas dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano untuk akhirnya kembali ke Spanyol pada tanggal 6 September 1522 dengan hanya 18 orang yang berhasil kembali. Menurut Tim Joyner di dalam bukunya yang berjudul Magellan, ada 3 orang tambahan yang ikut ke Spanyol yang berasal dari Pulau Tidore. Setelah berlayar ke barat melintasi Samudra Hindia yang luas, kemudian mengitari Tanjung Harapan Afrika, melalui perairan yang dikuasai Portugis, lalu ke utara di sepanjang pantai Afrika Barat, mereka akhirnya tiba di Spanyol. Kita kembali ke Enrique. Dalam catatan Antonio Pigafetta tersebut, disebutkan di awal catatan bahwa Enrique adalah seorang budak. Pada tanggal 28 Maret 1521, ketika rombongan tiba di sebuah pulau di Filipina, Magellan terkesan dengan budaknya atau si Enrique tersebut yang ternyata bisa berkomunikasi dengan penduduk lokal. Pigafetta menulis, seorang budak milik Kapten Jenderal yang merupakan penduduk asli Sumatera yang dulu bernama Taprobane berbicara kepada mereka dan mereka segera memahaminya. Ada 3 teori tentang asal-usul Enrique el Malacca. Yang pertama, Enrique el Malacca berasal dari Maluku. Maximilianus Transylvanus mewawancarai ke-18 orang yang berhasil kembali dari ekspedisi Magellan setibanya di Spanyol, seperti dikutip oleh Theodore J. Chessy Jr. dalam catatan terjemahannya, menyebut bahwa Maximilianus menulis Enrique berasal dari Maluku. Berdasarkan ini, Helmi Yahya dan Reinhard R. Tawas menulis buku Enrique Maluku Mengeliling Bumi Pertama pada tahun 2014. Yang kedua, Enrique berasal dari Sumatera. Pendapat ini adalah yang paling terkenal, sebab langsung berasal dari catatan Antonio Pigafetta yang ikut dan terjun langsung dalam pelayaran tersebut. Antonio juga pelaku sejarah yang menuliskan perjalanannya di dalam sebuah catatan yang sangat fenomenal diberi nama Relazione del primo viaggio intorno al mondo atau Laporan Perjalanan Pertama Keliling Dunia. Dato' Haji Sudin Kamari, seorang sejarawan asal Malaysia, membenarkan buku Harun Aminur Rasyid yang menulis buku Panglima Awang bahwa Enrique berasal dari Sumatera lalu pindah ke Malaka, hingga akhirnya menjadi budak ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugal. 3. Enrique berasal dari Cebu, Filipina. Kathleen Nadeau, yang merupakan Associate Professor of Anthropology di Universitas California, mengatakan Enrique berasal dari Cebu, Filipina. Masing-masing teori ini memiliki dasar dalam penelitian. Tapi satu yang pasti bahwa Enrique el Malacca dibawa oleh Magellan dari Kesultanan Malaka. Adapun beliau lahir di mana, tidak ada bukti otentik baik berupa catatan maupun yang lainnya. Kembali ke perjalanan. Pada 27 April 1521, Ferdinand de Magellan terbunuh oleh panah beracun saat menyerang orang Lapu-Lapu di Pulau Mactan, Filipina. Dengan ini, ia telah gagal mengelilingi bumi. Sementara itu, di hari di mana Magellan terbunuh, Pigafetta kembali menyebut si budak sekaligus penerjemah itu kali ini dengan nama Enrique.
Pigafetta menulis, "Karena penerjemah kami, Enrique namanya, terluka ringan, dia tidak mau pergi ke darat lagi untuk memenuhi kebutuhan kami, tapi selalu berada di bawah selimut tebal. Oleh karena itu, Duarte Barbosa, komandan kapal, berteriak kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa meskipun tuannya yakni Ferdinand Magellan sang kapten sudah mati, bukan berarti dia bebas. Sebaliknya, dia, Barbosa, akan memastikan bahwa ketika sudah mencapai Spanyol, dia akan tetap menjadi budak Dona Beatriz, istri sang kapten jenderal atau Ferdinand de Magellan. Dan dia mengancam budak itu bahwa jika dia tidak pergi ke darat, dia akan dicambuk," tulis Pigafetta. Nah, itulah catatan mengenai Enrique El Malacca. Hanya ada 2 chapter, yakni ketika Magellan terkesan karena Enrique bisa berbahasa lokal, dan satu chapter lagi ketika Enrique terluka dan tidak mau ke darat. Pasca hari kematian Magellan, Pigafetta tidak lagi memberi catatan apapun mengenai Enrique. Enrique juga tak diketahui lagi keberadaannya. Ketika kapal Magellan sampai di Spanyol, Enrique juga tidak ada dalam daftar orang-orang yang kembali ke Spanyol. Adapun sumber lain mengenai Enrique adalah dari Maximilianus Transilvanus, yang menginterogasi 18 awak kapal yang berhasil kembali ke Spanyol dalam bukunya De Moluccis Insulis. Yang mencengangkan adalah Francisco Leite de Feria, yang merupakan anggota Badan Investigasi Ilmiah Luar Negeri Portugal, dalam bukunya yang berjudul Primeras Relación Impres sobre Avigem de Fernando de Magallanes, atau laporan cetak pertama tentang perjalanan Fernando de Magallanes. Beliau mengatakan, informasi dari Transilvanus tidak boleh sepenuhnya diterima begitu saja, karena Transilvanus tanpa kritis menerima kesaksian yang dia ambil dari anggota kru yang masih hidup. Dia juga terburu-buru untuk menerbitkan suratnya dan Transilvanus tidak ikut pada pelayaran itu. Mengenai perjalanan dari Spanyol keliling dunia, ada banyak ditemukan catatan. Tapi mengenai asal-usul Enrique, hanya ada di catatan Antonio Pigafetta dan Maximilianus Transilvanus. Kita sampai pada kesimpulan. 1. Spanyol berhasil menemukan rute ke Nusantara melalui orang Portugal yang bernama Ferdinand de Magellan. 2. Jika Enrique berasal dari Cebu, Filipina, maka ia adalah orang pertama yang telah mengelilingi bumi. Begitu kapal mereka sampai di Cebu, artinya Enrique resmi telah mengelilingi bumi. Sementara tuannya, yakni Magellan, telah gagal sebelum mencapai Malaka. Begitu pula dengan awak kapal Magellan yang selamat baru tiba ke Spanyol pada tahun 1522. 3. Jika Enrique berasal dari Sumatera, Malaka, atau Maluku, ia hanya baru hampir mengelilingi dunia, belum mengelilingi dunia. Kecuali jika Enrique kembali ke tempat asalnya setelah berpisah dengan kapal Magellan di Filipina. Namun sayangnya, catatan mengenai Enrique, terutama dari Pigafetta, hanya sampai pada hari kematian tuannya, Magellan, di Mactan, Filipina. Nah, itu tadi pembahasannya. Telah kita simak bersama apa yang telah dilakukan oleh Ferdinand de Magellan. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan adalah apakah Enrique El Malacca orang yang berasal atau dilahirkan di Kepulauan Maluku, Demak, Sumatera, atau orang asli Malaka, atau orang Filipina. Nah, dari berbagai teori atau 3 teori yang saya kemukakan di video tadi, ada 2 kesimpulan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, apabila kita menganggap Enrique El Malacca adalah orang asli dari Maluku, ya kan? Artinya, berdasarkan catatan Antonio, maka Enrique El Malacca belum sempat atau belum sempurna mengelilingi dunia. Sebab
Catatan Antonio tentang Enrique hanya berakhir ketika mereka di Filipina. Artinya, setelah kematian tuannya atau Ferdinand de Magalhaens, tidak ada lagi ditemukan catatan mengenai Enrique el Malaka. Terus yang kedua, apabila Enrique orang yang dilahirkan di Filipina, maka genaplah dia menjadi orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Sebab kalau memang ia dilahirkan di Kepulauan Filipina, maka dia sudah menyempurnakan petualangannya dari Filipina menuju Malaka, dari Malaka ke Spanyol, dari Spanyol kembali lagi ke Filipina melalui barat. Nah, tapi yang pasti adalah Enrique el Malaka merupakan kebanggaan orang Nusantara. Tidak peduli apakah ia dilahirkan di Filipina, apakah ia dilahirkan di Maluku, di Demak, di Sumatera, atau di Malaka sekalipun, yang penting dia lahir di Kepulauan Nusantara. Artinya juga ketika dia meninggalkan Nusantara dan menjadi pelayannya Ferdinand de Magalhaens ketika melakukan pelayaran dari Spanyol ke Amerika, lalu ke Samudra Pasifik dan ke Filipina kembali, artinya dia telah menyempurnakan perjalanan keliling dunianya dari Nusantara kembali ke Nusantara. Nah, dari situ aja kita ambil titiknya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya Enrique el Malaka itu lahir di Maluku sah-sah saja. Pendapat yang mengatakan Enrique el Malaka itu lahir di Filipina juga tidak masalah. Yang pasti Enrique el Malaka adalah orang Nusantara dan orang yang pertama sekali berhasil mengelilingi dunia komplit. Masih banyak lagi cerita-cerita yang akan kami ceritakan, tapi kami mohon support dari abang kakak sekalian dengan cara mengklik like, tombol lonceng, berikan komen-komen yang terbaik, dan share ke teman-teman kakak semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.